3411-4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan literasi saya tentang jenis-jenis sastra anak. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis sastra anak, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sastra anak. Dimana dari sumber yang saya dapat, sastra anak itu adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya. Dominan yang bermediumkan bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Itu menurut Santosa tahun 2003. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sastra anak, di mana jenis-jenis sastra anak itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada prosa, yang kedua ada drama, dan yang ketiga itu ada puisi. Di mana prosa itu merupakan cerita rekaan atau buatan ditulis tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Karena itu pengarang sering memperingatkan pada pembacanya bahwa jika ada persamaan nama atau kejadian dalam cerita itu hanya merupakan kebetulan belaka. Jadi jenis cerita ini itu contohnya itu seperti novel, novelet, cerpen, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada drama, di mana drama ini memiliki unsur plot dan karakter serta pendayagunaan bahasa seperti halnya karya fiksi. Semua peristiwa atau kejadian dalam drama itu hanya dapat disampaikan oleh pengarangnya melalui dialog dan keterangan pendek. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis sastra yang ketiga, yaitu puisi, di mana bahasa dalam puisi harus mempunyai kekuatan dan mengandung makna yang dalam. Membaca puisi bukan saja memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat menimbulkan semangat tertentu, membuat pembaca menggerakkan dan mengembangkan imajinasinya, angan-angan, dan bahkan juga emosinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke genre dalam sastra anak, di mana genre sastra anak ini ada beberapa macam. Itu yang pertama ada realisme, di mana realisme ini merupakan peristiwa, aksi, dan interaksi yang dikemas dengan masuk akal dan dapat dipercaya. Terus yang kedua ada fiksi formula. Genre ini disebut dengan fiksi formula karena ini memiliki pola-pola tertentu. Fiksi formula ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Itu yang pertama ada cerita misterius dan detektif, terus yang kedua ada cerita romantis, dan yang ketiga itu ada novel serial. Kita masuk ke genre yang ketiga, yaitu fantasi, di mana fantasi ini sering juga disebut dengan cerita fantasi atau literally fantasi, dan berbeda dengan cerita rakyat fantasi atau folk fantasi. Cerita fantasi ini dibuat menggunakan imajinasi penulis yang dituangkan dalam cerita dan dapat diterima oleh pembaca. Terus selanjutnya itu ada sastra tradisional, di mana di dalam kesastraan istilah tradisional berasal dari cerita yang mentradisi. Tidak dapat diketahui siapa penciptanya dan kapan mulai dikisahkan secara turun-temurun, terutama secara lisan. Jenis cerita sastra tradisional ini itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Itu contohnya seperti fabel, terus yang kedua dongeng rakyat, terus yang ketiga mitologi, yang keempat itu ada legenda, dan yang terakhir itu ada epos. Selanjutnya itu ada puisi, di mana puisi ini sebuah karya sastra dapat disebut puisi jika di dalamnya itu terdapat pendayagunaan berbagai unsur bahasa untuk mencapai estetika yang tinggi. Bahasa yang terdapat pada puisi ini biasanya itu padat dan sedikit, akan tetapi kata-kata tersebut dapat mendialogkan sesuatu yang banyak. Ada 4 genre dalam sastra anak ini, antara lain contoh itu seperti puisi tembang anak tradisional, terus yang kedua ada lirik tembang-tembang
lirik tembang-tembang Nina Bobo. Terus yang ketiga ada puisi naratif. Terus yang terakhir itu ada puisi personal. Selanjutnya kita masuk ke genre yang keenam, yaitu non-fiksi. Nah, bacaan non-fiksi adalah salah satu jenis karya sastra yang dapat dibaca oleh anak-anak, ditulis dengan artistik sehingga anak-anak itu dapat memperoleh pemahaman sekaligus kesenangan. Ia akan membangkitkan emosional dan intelektual pada diri anak tersebut. Bacaan non-fiksi ini dapat dikelompokkan seperti buku informasi dan juga biografi. Terus pembagian genre yang diusulkan. Dalam pembagian genre itu berdasarkan analogi sastra. Sastra dewasa masih memanfaatkan pembagian Lucans. Jadi genre sastra anak itu cukup dibedakan ke dalam fiksi, non-fiksi, puisi, sastra tradisional, dan juga komik. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sastra anak. Sastra anak ini bisa berfungsi sebagai media pendidikan dan juga hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Di sini terdapat 4 fungsi sastra anak. Itu yang pertama, melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak-anak. Terus yang kedua, membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. Yang ketiga itu mempercepat perkembangan bahasa anak. Dan yang terakhir itu bisa membangkitkan daya imajinasi anak. Baik, sekian dari hasil presentasi saya tentang jenis-jenis sastra anak. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak. Ada 3 jenis sastra anak, yaitu prosa, drama, dan juga puisi. Nah, sastra anak ini berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.